Demikian juga Bapak Ibu para orang tua siswa atau wali yang berkesempatan hadir meluangkan waktu pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan Bapak Ibu guru dan pegawai sipil di 13 pasar yang juga hadir pada hari ini untuk mendengarkan bersama bagaimana kolaborasi kita dengan para orang tua siswa dalam mengikuti pertumbuhan dan perkembangan anak kita ke depan. Terima kasih, selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita bersama-sama sengaja dipilih tanggal 14 Februari 2026 yang dalam pikiran kami bahwa hari ini adalah hari kasih sayang, hari Valentine. Jadi bagaimana kita akan bersama-sama menyadarkan diri kita semua, bagaimana kita memberikan kasih sayang yang tepat kepada anak-anak dan menyadarkan diri bahwa anak kita adalah subjek dari pendidikan itu, subjek dari perkembangan itu, subjek dari perubahan yang akan mereka alami. Jadi itu, marilah Bapak Ibu kita berdoa, kita upayakan agar anak-anak yang kita kembangkan akan bertumbuh sesuai dengan bakat, minat, kemampuannya, dan sesuai juga dengan perkembangan usianya. Jadi itu Bapak Ibu, hari ini kita ajak bersama-sama untuk berdiskusi dan berkolaborasi. Bagaimana peran kita semua, peran Bapak Ibu selaku orang tua siswa, peran kami sebagai guru, yang juga di antara kita adalah juga para orang tua dari anak-anak kita masing-masing yang juga akan ikut serta mempelajari, menyadarkan diri untuk mengikuti perkembangan dan pertumbuhan anak kita masing-masing. Jadi hari ini saya berharap kita semua melalui kegiatan ini mampu mengikuti kegiatan sebagaimana seharusnya dan mampu meresapi apa yang kita dapatkan hari ini, yang sekaligus nantinya kami harapkan juga bagaimana kita mengaplikasikan, bagaimana kita melaksanakan apa yang kita dapatkan hari ini untuk anak-anak kita semua, dengan harapan tentunya anak-anak kita nanti akan bisa bertumbuh, berkembang sesuai dengan seharusnya, tidak melampaui usianya, tidak juga mundur dari usianya. Jadi bisa sesuai dengan usia anak itu masing-masing. Tadi sempat disampaikan bahwa anak yang berhasil mungkin salah satunya indikatornya adalah berprestasi, tetapi prestasi itu juga tidak satu-satunya sebagai acuan kita untuk menilai keberhasilan anak. Jadi anak yang berhasil adalah anak yang mampu nantinya untuk mengatasi dirinya sendiri dalam berbagai masalah, atau mungkin yang kita kenal survive dalam kehidupan, mampu mengatasi masalah hidupnya sendiri di kemudian hari. Jadi untuk itulah Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bersyukur kita dibersamai oleh tim Asota. Perlu kami sampaikan, perlu kami perkenalkan bahwa Asota itu adalah salah satu organisasi yang bergerak di berbagai kompetensi ya Pak ya, dari berbagai kompetensi yang tujuannya adalah untuk mendukung perkembangan anak sebagai change maker, sebagai subjek perubahan. Bagaimana anak itu memunculkan dirinya sesuai dengan perubahan-perubahan yang akan mereka lakukan nantinya untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa mengatasi masalahnya dalam kehidupan. Jadi oleh karena itu, terima kasih sekali lagi kepada tim Asota. Bersyukur juga untuk Presiden di 13 Denpasar kita terpilih sebagai salah satu
sekolah untuk bisa bekerja sama dengan tim Asoka yang saat ini kita dibersamai oleh 2 orang fasilitator yang tentunya sudah andal karena sudah mengikuti berbagai pelatihan untuk itu. Jadi Bapak Ibu, kami harapkan untuk bisa mengikuti kegiatan dan menyampaikan nanti apa yang Bapak Ibu rasakan dengan perkembangan anak-anak kita semuanya. Demikian kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mari kita berkegiatan. Semoga apa yang kita harapkan sesuai, nanti akan berhasil sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin hari ini kita akan mungkin 2 jam ke depan. Nanti Bapak Ibu diingat hari ini adalah memang hari kasih sayang ya. Tapi nanti di sesi-sesi kita itu harinya juga nanti hari kasih. Tapi sayangnya untuk anak, untuk istri ya. Jangan kesini. Apa yang ingin ditanyakan ya? Untuk Kak silakan. Mungkin saya di slide. Guru, kalau saya biasa berbicara di depan anak-anak, karena saya adalah seorang guru di SMP Negeri 2 Kuta Utara. Begitu. Nah, perkenalannya mungkin secara singkat, kalau Bapak Ibu sudah punya anak yang bersekolah di sini, saya juga punya anak karena saya adalah seorang wali kelas. Saya kebetulan memiliki 38 anak di kelas saya, begitu. Jadi kita sama-sama orang tua, begitu. Bedanya Bapak Ibu orang tua di rumah, kami, saya dan juga Pak Adi adalah orang tua siswa di sekolah. Kita hari ini berkolaborasi bersama. Ini acaranya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah sudah mensupport kegiatan ini, juga tim Asoka. Jadi kita akan berkolaborasi, berdiskusi bersama terkait bagaimana nanti membersamai anak kita, ya, membersamai anak kita menjadi seorang change maker. Bagaimana nanti membersamai anak kita menjadi seorang change maker. Jadi dia bisa menggagas suatu perubahan. Kenapa sih harus berubah menjadi change maker? Nah, tapi itu akan dijawab di sesinya nanti. Izin mungkin Ibu, ada yang Nah, sebelum lanjut, kegiatan ini selain kerjasama antara SMP yang 13 Denpasar itu dengan Asoka, itu mungkin sudah disampaikan tadi. Asoka itu adalah jaringan usaha sosial terbesar di dunia. Ya, mungkin nanti tidak hanya kegiatan ini akan bekerja sama, jadi akan ada kegiatan-kegiatan lainnya. Karena SMP 13 sudah termasuk sekolah daring. Oke, kita mulai ya. Tadi saya sudah berkenalan dengan Bapak Ibu atau belum ya? Belum ya? Perkenalan kan? Hanya singkat tadi. Oh singkat. Bapak Ibu kan sudah pakai namanya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ikoman Nabi Suwadita. Saya pengajar juga seperti Bu Hera. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pasti sudah pakai nama. Sekarang kita tapi sudah berkenalan dengan teman-temannya atau rekan-rekan orang tua. Sudah? Kenalan dengan sebelahnya Bapak Ibu? Sudah teman? Sudah. Mungkin ada yang tetanggaan Pak. Oke, kalau gitu kita berkenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Memang agak sempit ruangannya, jadi kita bisa berkenalan dengan ada 4 orang. Apa nih pertanyaannya? Siapa nama teman-teman yang sudah dikenal? Ini Bujro Dela, ini Lagunya orangnya banyak ya. Lagi dong? Enggak. Tadi baru jauh saja. Ini nasionalisme. Sudah? Tiga? Mau tambah lagi? Hah? Nggak mau. Sesuai janji ya. Ya. Itu baru sesi. Sampai sejauh ini pun pasti Bapak Ibu menyadari perubahan itu sendiri seperti apa. Yang pertama dari tadi mungkin lagu, ketika disebutkan lagunya ternyata ada yang lintas generasi bahkan ya. Nah, kita paham begitu
Sudah. Nah, nanti di kertas itu ketika saya dan Pak Adi akan memberikan pertanyaan, begitu nanti kami meminta tolong kepada Bapak Ibu untuk menuliskan kira-kira ide apa yang bisa kita lakukan dari rumah kita, bahkan boleh juga dari sekolah. Barangkali ada Bapak Ibu yang ternyata pekerjaannya itu guru, begitu ya, dan juga lingkungan sekitar. Jadi nanti saya dan juga Pak Adi akan mencoba melihat gitu dan mendengar apa saja ide yang bisa kita sama-sama lakukan, begitu. Itu untuk tujuan bersama kita di sesi anak kita, khususnya untuk anak-anak kita semuanya hari ini. Boleh dilanjut, Bu? Oke, kita akan selamatkan diri. Ini ada kiri, berarti di kanan Bapak Ibu ya. Ada kanan. Nah, kita akan melakukan sesi senam otak. Dua orang yang tersemangat akan dapat. Oke? Saya tanya nih Bapak Ibu, mau melaksanakannya secara duduk atau berdiri? Bapak-bapak biasanya kan senangnya berdiri ya. Berdiri duduk. Berdiri. Oke. Cek audio dong. Tadi ada mungkin agak susah. Sering-sering olahraga sama bermain HP. Ini realita ya terjadi. Tidak hanya gambar ini, di sehari-hari juga kita sering mendapati itu. Kalau dulu main sepak bola di lapangan, kalau sekarang main sepak bolanya di HP, bisa di depan TV, PlayStation. Saya juga bisa kok main PlayStation, tenang aja Bapak Ibu. Saya ada di generasi tengah-tengah. Ya, jadi saya merasakan perubahan yang sangat signifikan. Ini yang terjadi di perubahan zamannya itu. Ya, jadi selanjutnya akan ada video yang akan menunjukkan bagaimana perubahan zamannya itu dan apakah ada peran perubahan dari kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Boleh dicek. Kira-kira satu pertanyaan saja. Nanti silakan Bapak Ibu akan banyak memperoleh gambaran dari orang tua yang hadir di sini. Bagaimana Bapak Ibu melihat masa depan anak Bapak Ibu? Siapa yang bisa? Ya, namanya. Saya lihat dari video yang di atas ini pendapat saya, biasanya anak yang lahir dalam lingkungan lebih banyak di luar, misalnya ya seperti yang ada di video tadi, biasanya anak yang memiliki sifat yang
Ibu Bu Sandra. Jadi dari Ibu mohon maaf, anak yang memang lebih senang bergaul di luar itu lebih memiliki resiliensi, bagaimana nanti sosialnya lebih tinggi, lebih peka, gitu ya. Jadi itu yang bisa disimpulkan oleh Ibu Sandra setelah melihat video itu. Nah, perubahan zaman juga istilahnya ada perannya gitu ya. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Teknologi yang ada sekarang adalah seperti mata pisau. Karena apa? Satu sisi kalau anak itu pakai dengan cara yang ke arah positif, dia bisa lebih cerdas, mungkin masuk ke bidang IT atau segalanya. Tapi kalau anak itu tidak kita arahkan, tidak kita dampingi, anak itu bisa lebih lost daripada bergaul di luar. Contoh seperti mereka mencari-cari edukasi seks sendiri. Contohnya tontonan yang mungkin belum saatnya mereka tonton, atau bahkan influencer-influencer yang menurut saya tidak suka influencer zaman sekarang, karena dengan bahasa kasar itu sangat diwajarkan buat mereka. Mungkin kalau di zaman kita dulu baru-baru kita bisa menyaut omongan orang tua yang kayak gitu pasti nggak boleh kan, dan benar-benar ada sopan santun gitu kan. Kalau di zaman sekarang kadang merasa bahwa udah lama aku tuh bisa kayak dia ngomong ungkapan seenaknya dia gitu loh, tanpa memikirkan omongan itu tuh pantas atau enggak. Terus ke teman-temannya kadang-kadang nama bahasa kasar seperti itu saya bilang makanya seperti mata pisau. Bahkan iya, kalau saya bilang kamu jangan ngomong kayak gitu, itu tidak pantas, dia bilang udah biasa kok sama teman-teman aku kayak gitu. Tapi kan ya sudah salah sih, makanya saya bilang itu seperti mata pisau. Baik, terima kasih dengan Ibu. Jadi teman-teman ini untuk pendapatnya. Jadi yang digarisbawahi tadi bagaimana kita mendampingi anak-anak. Itu dari pendapatnya Bu ini. Karena teknologi itu seperti mata pisau. Dengan zamannya berubah, teknologi juga ternyata lebih kencang dari umur kita ya Bapak Ibu. Ya, masa depan anak. Kalau saya melihat perkembangan teknologi dan kegiatan fisik itu harus seimbang. Jadi kita tidak bisa juga mengesampingkan itu. Jadi teknologi juga harus, tetapi intinya adalah kontrol dari orang tua. Jadi bagaimana kita mengontrol, membatasi seperti itu kalau menurut saya. Jadi harus seimbang menurut saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ari Jaya. Baik, terima kasih Mari Ari Jaya. Jadi dari jawabannya tadi saya menangkap itu harus seimbang. Walaupun begitu teknologi penting, tetapi kontrolnya juga penting. Baik, terima kasih. Kesenjangan itu nanti bagaimana? Pertanyaannya bagaimana nanti Bapak Ibu menyiapkan anak-anak untuk menghadapi kesenjangan yang sangat besar itu? Ke kanan lagi. Facebook, Twitter, Telegram, ke bawah, Snapchat, Messenger, TikTok, Ada lambang-lambangnya. Minimal yang hijau. Tadi kalau kita bahas isu lokal yang ada di Bali nih, pariwisata sama teknologi ini, sekarang kita yang naik lagi ke isu yang nasionalnya. Ya, dari yang hijau itu WA. Sekarang banyak ada grup-grup WA. Tahu nggak Bapak Ibu anaknya masuk grup WA mana aja, isinya apa, tentang apa? Ya kalau WA sekolah kan lain lagi. Di situ kan pasti ada Bapak Ibu gurunya yang kontrol. Tapi kalau grupnya sudah, ya Bapak Ibu nggak tahu nama grupnya apa, gunanya untuk apa, isinya apa lagi?
terjadi. Bisa saja yang ketakutan yang seperti ini bisa terjadi. Ya, jadi saya ingin menggambarkan Bapak Ibu bagaimana dunia ini ke depannya. Ya, kita bersama-sama di sini berkumpul bukan apa-apa. Kita mencoba merancang bagaimana anak kita memiliki masa depan yang lebih baik. Paling tidak lebih baik dari kita. Pasti itu doa orang tua. Ada orang banyak yang biarin lah segitu-gitu aja. Nggak mungkin seperti itu. Pasti akan lebih baik dari orang tua. Dari kita sudah tadi berbicara terkait teknologi, habis itu dari media sosial. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu satu orang terkait apa yang sudah kita bicara sampai dengan saat sekarang? Silakan. Siswa dari kelas 7 dan 9 sekedar sharing, karena kita generasi milenial, jadi kita punya pengalaman bahwa kita tidak punya waktu untuk ngobrol sama orang tua. Jadi setelah saya punya anak, saya menerapkan ngobrol di waktu makan malam. Jadi kalau pagi kan kita sibuk persiapan, siang kita cuma siapin makan anak-anak sedikit. Jadi waktu yang paling banyak itu di malam hari. Jadi jam makan malam saya itu di rumah sekitar jam 6. Saya berusaha luangkan waktu, pasti saya di samping sambil makan ngobrol. Jadi yang dibahas itu di sekolah ngapain. Kedua, yang kamu sekolah apa sih hari ini? Kamu tahu nggak yang viral apa? Jadi itu yang saya bahas. Jadi misalnya yang viral ini mama gitu. Saya akan kasih seperti saran. Kalau yang tema pedofil hindari. Sekedar tahu saja. Misalnya lebih baik kamu cari tahu viral itu yang prestasi. Selain itu saya juga kayak mengkorek-korek apa sih yang kamu mau kejar, bidang apa gitu. Jadi setiap hari di meja makan itu seputar itu. Jadi anak itu saya ajarin cara diskusi dengan saya. Jadi sekitar sudah 3-4 tahun saya terapkan, dan menurut saya dengan cara itu makan malam dan ngobrol itu saya bisa memantau perkembangan sosial media yang anak saya lihat. Jadi mungkin saran kalau ibu-ibu bapak-bapak bingung, mungkin cara saya bisa diterapkan makan malam dan ngobrol. Oke, itu saja. Terima kasih. Ngobrol karena ibu dengan hatinya masing-masing. Jadi salah satu cara yang di share atau dibagikan oleh ibu tadi itu ngobrol sambil makan yang akan terjadi. Apalagi yang ada yang namanya artificial intelligence. Itu artificial intelligence memiliki resiliensi survive. Ya, jadi itu yang ingin kita diskusikan. Tadi sudah ada nomor 1 sering dari Ibu Nani, bagaimana beliau menggali apa yang terjadi pada anaknya pada saat makan malam. Ibu-ibu fasilitator nanti minta bantuannya. Ini adalah roda emosi lucu. Nah, tadi sudah kita banyak ngobrol terkait perkembangan dunia yang Bapak Ibu tidak bisa ramalkan, bagaimana masa depan anaknya. Kita akan bermain dengan roda emosi ini. Di roda emosi ini nanti ada banyak pilihan. Misal, contoh ya, boleh dilanjut. Nah, kalau mendengar cicilan bulanan, kira-kira di roda emosi Bapak Ibu pilih yang mana? Kalau yang nggak ada cicilan, boleh skip. Boleh skip. Yang punya cicilan angkat tangan. Yang punya cicilan. Nah, kalau mendengar cicilan bulanan, kira-kira emosi yang dipilih apa? Apa? Ketenangan. Wah, hebat ini Bapak.
Tadi bapaknya bilang kalau mendengar cicilan bulanan itu ketenangan. Kenapa Pak? Kok bisa tenang Pak? Menghadapi cicilan bulanan? Kalau saya malah apa ya? Jengkel kalau saya. Kalau bapaknya tenang. Kira-kira kenapa? Tenangnya kenapa? Tentang nggak bisa bayar. Ternyata, bapaknya sudah ada simpanan berlebih, jadi tenang. Kalau mendengar cicilan bulanan, saya pilih ketenangan karena uang saya berlebih sampai melimpah. Jadi mau berapa cicilannya nggak masalah. Kalau saya jengkel karena sekarang itu aja ketemunya udah datangnya dikit, habis itu cuma simpak atau lebih aja langsung habis. Sekarang yang seriusnya tuh boleh. Nah, kalau mendengar masa depan anak, Bapak Ibu, mana roda emosi yang dipilih? Boleh salah satu. Apakah tenang lagi? Apakah khawatir atau gimana? Silakan. Lalu setelah memilih satu emosinya, boleh lanjut Kak? Lanjut. Nah, apa yang menyebabkan? Kenapa sih Bapak Ibu? Apa yang menyebabkan perasaan itu muncul? Boleh ditulis di lembar kertas yang berwarna. Silakan untuk menulis. Silakan. Bingung? Kenapa bingung? Tulis. Nah, takut misalnya kayak gitu. Percaya kalau salah. Antisipasi, harus bisa kita menjaga jarak. Jadi silakan ditempel di papan-papan itu. Silakan didiskusikan lagi. Silakan kalau mau didiskusikan. Kalau sudah boleh ditempelkan di papan-papannya. Saya Bu Ayu, saya tertarik ya dengan pemaparan ini, masa depan anak. Ya, apa yang menyebabkan perasaan itu muncul? Sayangnya hanya memilih satu ya Pak. Padahal saya punya dua. Itu. Anaknya dua, perasaannya pun dua. Ya. Yang pertama itu sebenarnya yang saya tulis itu menerima. Kedua itu saya percaya. Menerima yang saya maksud di sini bukan berarti pasrah ya Bapak Ibu ya. Artinya apapun yang terjadi nanti terserah. Mereka sudah punya masa depan sendiri, bukan yang seperti itu. Yang saya maksud, apa yang sudah saya lakukan untuk saat ini untuk kedua anak saya, tentunya saya harus memahami karakteristik anak saya. Dia sukanya apa, kemudian dia perkembangan dirinya bagaimana. Tentu kita harus mengetahui semuanya itu dengan cara bagaimana kita mengobrol, memperhatikannya. Nah, apapun yang dia suka, apapun yang dia minati, yang dia hobi, tentu kita sebagai orang tua bukan saya aja, mungkin bapak dan ibu semuanya sudah mengikuti kemauan anaknya. Nah, itu yang maksud saya di sini menerima. Setelahnya itu, apapun yang akan mereka lanjutkan nanti, karena kita bukan di fase orang tua yang memaksa anak, betul nggak? Betul, bukan dulu dari kalau kita harus jadi ini, harus jadi itu, tidak kan? Tapi di fase menerima masa depannya setelah kita melakukan apapun keinginan anak yang tentunya positif. Ya Bapak Ibu ya, patut kita leskan sudah, patut kita ingin ekstra apapun di luar les kita sudah ikuti. Selanjutnya berikan kesempatan itu terhadap anak. Di sanalah
Tapi tetap ibu mempersiapkan anaknya bagaimana nanti bisa beradaptasi, punya resiliensi ke depannya. Jadi walaupun menerima tetapi tetap ada intervensinya sedikit, walaupun tidak memaksakan. Dan semuanya sebenarnya setuju sama Bu Ayu. Luar biasa Bu Ayu. Ada sekarang. Ada apa selanjutnya? Ice breaking dulu ya. Coba juga apa yang disukai sama anak-anak. Ya, jadi ice breakingnya adalah Bapak Ibu, kalau saya bilang satu, kalau saya bilang apa? Satu, Bapak Ibu silakan pegang pundak temannya yang sebelah kanan. Digini. Dipegang gitu. Hey, gitu kayak nyapa. Itu kalau satu ya. Kalau dua, Bapak Ibu silakan sambil berdiri kemudian bilang hore. Kalau dua ya, isi berdiri sambil bilang hore. Kalau tiga, Bapak Ibu bilang semangat. Oke, kita coba dulu ya. Satu. Ya, kemudian dua, tiga, semangat. Ini kita bergerak dulu ya. Oke, kita coba lagi. Dua, tiga, satu, tiga. Silakan Bapak Ibu boleh sambil menikmati, tetap sehat juga. Kita istirahat sejenak dulu ya setelah hore-hore dan setelah sudah mendapatkan kita. Bisa dilihat ada yang warna biru dan ada yang warna putih. Ada yang namanya paradigma lama dan paradigma baru. Paradigma ini adalah cara pandang, begitu ya. Bagaimana cara kita memandang sesuatu. Di paradigma lama, yang kita tahu belajar itu pasti identik dengan sekolah, ruang kelas, ya. Dari dulu pasti kita berpikirnya, hanya di dalam kelas saja kalau belajar. Tapi yang harus Bapak Ibu ketahui bahwa di paradigma yang sekarang yang baru itu kalau belajar bisa dari mana saja Bapak Ibu. Ya, tidak terbatas hanya dari ruang kelas saja. Artinya yang tadi teknologi kita belajar. Kemudian di masyarakat kita belajar. Dan banyak di anak-anak zaman sekarang ternyata mereka belajarnya lebih banyak itu di luar, bukan di dalam kelas sebenarnya. Waktu untuk mereka belajar di sekolah itu kan hanya dari jam 7 sampai jam 12 atau jam 1. Itu hanya beberapa jam saja. Sisanya mereka di rumah. Itulah tempat belajar mereka. Jadi tidak hanya ruang kelas saja, tapi juga di dalam rumah, di lingkungan masyarakat, di HP yang mereka pegang. Kemudian yang kedua, sumber informasi. Kalau zaman dulu kan gak ada teknologi ya. Untuk mendapatkan informasi pasti kita mendengar dari mulut ke mulut saja. Kita bercerita, kita menyampaikan. Kalau sekarang sumber informasinya itu sangat luas dan tidak terbatas. Kita mau mengakses yang ada di Amerika sana bisa. Dalam hitungan detik kita tinggal ketik saja di HP kita, ya. Yang mana semuanya itu terpampang lewat HP-nya mereka. Lagi-lagi saya bilang lewat HP yang mereka pegang. Kemudian yang ketiga, nah kalau zaman dulu mungkin begini ya, hubungan orang tua dengan anak atau anak dengan guru itu benar-benar harus patuh, harus taat begitu ya, benar-benar harus tunduk begitu. Apakah zaman sekarang tidak boleh? Bukan tidak boleh, tapi zaman itu berubah ya.
Zaman sekarang di dalam komunikasi pengasuhan antara orang tua dengan anak, antara guru dengan anak itu berbeda, jauh lebih dinamis. Maksud dinamis di sini adalah kita harus berubah. Seperti tadi saya sempat mendengar ada yang disebutkan oleh ibu lupa saya namanya, tapi yang isinya bahwa dia selalu berdiskusi dengan anaknya di meja makan, bertanya apa yang dilakukan di sekolah, kamu dapat informasi apa dari HP-nya. Itu adalah langkah yang sangat baik, karena perubahan sekarang itu perlu kita lebih waspadai, ya. Kita cek bagaimana kondisi anak, begitu. Jadi kita harus bisa mengikuti juga nih. Makanya tadi, apakah Bapak Ibu tahu sosial media yang ada di HP anak-anak? Itu. Apakah boleh kita mengecek sosial media anak? Sesekali boleh sebagai orang tua, ya. Biar kita tahu apa sih yang anak-anak lihat di sana. Biar kita tahu mereka mendapat informasi apa yang terbaru yang mereka dapatkan. Tanyakan sama mereka, ya. Selanjutnya, nah, karena di pola pengasuhan abad ke-21 atau yang sekarang, ya Bapak Ibu, kalau dulu mungkin kita hanya mengandalkan sekolah untuk mendidik anak. Saya bisa katakan bahwa kalau Bapak Ibu hanya menitipkan anak-anak ke sekolah untuk mendidik anak, itu masih kurang, ya. Kita harus berkolaborasi antara keluarga, yang mana ada orang tua, kemudian masyarakat. Bapak Ibu tidak hanya sebatas orang tua di rumah saja, tapi di luar itu Bapak Ibu adalah anggota masyarakat. Di lingkungan, Bapak Ibu menjadi orang tua siapapun anak yang ada di lingkungannya. Ketika ada suatu kesalahan dari anak, artinya Bapak Ibu boleh kok menegur meskipun dia bukan anak dari Bapak Ibu sekalian, ya. Karena di sini yang diinginkan adalah pengasuhan tidak hanya terjadi dari satu pihak saja, melainkan dari 3 pihak. Semakin banyak orang bisa membantu begitu, ya, mengajarkan, semakin banyak anak yang bisa kita bantu masa depannya. Anak-anak yaitu rasa empati. Itu yang pertama, ya Bapak Ibu. Yang kedua di sana ada terkait leadership atau kepemimpinan. Yang ketiga kolaboratif, dan yang keempat ada aksi pembaharu. Boleh di next dulu? Di next sekali lagi. Oke. Tadi terkait rasa empati, begitu, ya. Kenapa pada akhirnya rasa empati itu penting? Di sini ada rumusnya, biar kita tahu gimana kita bisa berempati, begitu, ya. Yaitu dengan 2 kata, terima dan kasih. Maksudnya terima kasih itu seperti apa? Terima, kita terima perasaannya. Ketika anak-anak bercerita sama Bapak Ibu, coba terima perasaan yang mereka sampaikan, ya. Kita coba menjadi pendengar dari anak-anak tersebut. Kita terima perasaannya. Kemudian kasih di sini apa? Kasih support selanjutnya. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Ketika anak-anak bercerita, oke, oh kamu sedih ya, gitu. Kita terima kesedihan mereka, kita terima perasaannya. Sesederhana seperti itu bisa membuat anak-anak merasa bahwa mereka itu ada yang menyayangi. Tidak harus bertanya banyak, tanyakan perasaannya. Kemudian kasih supportnya. Setelahnya apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Begitu, ya Bapak Ibu, itu untuk empati. Nah, di sini saya punya sebuah temukan, yaitu tepuk terima kasih namanya. Nah, tepuk terima kasih ini salah satu hal yang bisa Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu guru sih yang bisa digunakan, ya, di kelas, begitu, ya. Ini untuk menunjukkan rasa terima kasih kita, artinya kita berempati kepada anak-anak seperti apa. Boleh dicoba dilatih dulu, ya, diikuti dulu, ya, tepuk terima kasih.
dengan skill kolaboratif. Yang ketiga, ada skill yaitu kepemimpinan. Ya, tadi ada pertanyaan ketika saya tanya, seberapa sering Bapak Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memutuskan sesuatu sendiri? Ada yang mau bercerita sekarang? Seberapa sering Bapak Ibu memberikan kesempatan anak-anak untuk memutuskan sesuatunya sendiri? Boleh mengacungkan tangannya? Barangkali ada. Ini kepemimpinan, apabila saya sudah mengajarkan anak saya untuk mengambil keputusan sendiri sejak dia berkelas 5 SD. Itu lebih dengan harapan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas setiap apapun keputusan yang mereka ambil. Dan dari situ kalaupun nanti dia salah mengambil keputusan, saya juga bilang oke, tidak ada masalah. Kalau harus perbaiki, berarti besok jangan seperti itu lagi. Itu yang saya lakukan pada anak saya. Ya, tidak ada yang, kalau salah kita sebagai orang tua justru yang harus meluruskan salahnya di mana. Ya, itu yang poin pentingnya adalah ketika ada suatu kesalahan kita harus meluruskan salahnya di mana dan harusnya bagaimana. Begitu. Nah, untuk kepemimpinan sendiri tidak ada salahnya Bapak Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bisa memberikan mereka kemampuan, oh saya harusnya begini, oh saya harusnya begini. Ya, itu akan melatih kemampuan mereka dalam hal kepemimpinan khususnya. Selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir adalah terkait aksi pembaharu atau change maker, begitu ya. Kenapa ya kira-kira aksi pembaharu itu penting? Yang pertama, tadi setelah kita lalui bahwa dunia itu berubah. Ketika dunia yang berubah, kalau kita masih sama saja diam di sini, misalnya dunia udah maju nih, tapi kita masih diam saja di tempat, apakah kita bisa mengikuti perubahan tersebut? Tidak bisa. Artinya dibutuhkan kemampuan untuk kita bisa mengikuti. Ada suatu masalah, kita cari solusinya. Tanamkan kepada anak bahwa ketika ada masalah, coba buat mereka dan berikan kesempatan kepada mereka untuk mereka mencari penyelesaian masalahnya itu sendiri. Begitu ya Bapak Ibu. Itu adalah salah satu contoh aksi pembaharu. Kalau Bapak Ibu tadi lihat di video, ada permasalahan bahwa di lingkungannya kopi itu ternyata tidak laku. Para petani kerugian, banyak keruginya. Begitu ya. Karena tantangan di sekitarnya dan sekarang harus menjual itu harus bisa keluar dari daerah, begitu kan? Pengemasannya harus bagaimana? Nah, ketika kita tahu permasalahannya seperti apa, kita juga harus bisa menanamkan kepada anak bahwa kita juga harus bisa mencari solusinya. Ya, itu adalah 4 dari keterampilan dari Ashoka untuk change maker atau seorang pembaharu. Mereka bisa menjadi pembaharu itu tidak hanya sebatas 1 hari saja, tidak hanya sebatas dari sekolah saja, tapi lebih dari itu kita harus membangun kebiasaan setiap hari. Harapannya jika Bapak Ibu lihat di sana, anak-anak bisa mandiri, bisa disiplin, mereka bisa mengerjakan tugasnya mereka di sekolah, mereka bisa mengerjakan tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan di rumah, kemudian mereka bisa mengetahui dan menyelesaikan permasalahan apa yang sedang mereka hadapi. Itu ya Bapak Ibu, satu yaitu dibiasakan di setiap hari. Bapak Ibu di rumah, kita guru-guru di sekolah, kita sama-sama berkolaborasi. Tidak bisa hanya satu pihak saja, tapi kita harus semuanya, ya, biar maju. Oke, selanjutnya keluarga, dia akan punya rasa tanggung jawab untuk keluarganya sebagai laki-laki, bahwa dia akan punya tanggung jawab yang sama, bukan hanya seorang perempuan saja yang punya tanggung jawab di rumah. Jadi saya berharap anak itu mulai tahu bahwa dia sering berkata saya laki-laki, saya harus punya tanggung jawab. Itu yang membuat saya optimis dengan anak saya, dan ketika dia ikut organisasi sekolah, saya mendukungnya. Meskipun mungkin saya lebih akan banyak pekerjaan kurang terjemput dia karena dia berbawa motor, jadi tapi dia
punya rasa yang rasa tanggung jawab yang tinggi. Tanggung jawab yang terpenting buat saya, sehingga saya optimis untuk anak saya ini. Dan kami sering menyediakan waktu khusus ketika mungkin saya punya me time sama anak saya, hanya berdua saja ngobrol, mungkin ngajak dia makan di luar berdua saja tanpa kakaknya, sehingga saya bisa mendengarkan keluh kesahnya dia gitu. Itu saja mungkin bisa menjadi inspirasi bahwa tugas di rumah bukan hanya tugas orang tua, sampai sedini mungkin anak-anak bisa juga ikut berpartisipasi ke rumah, misalnya dalam keadaan bagaimana anak kita juga mampu. Semoga semua anak-anak kita sukses baik dalam pendidikan maupun dalam kehidupannya. Amin. Terima kasih. Bapak-bapak di rumah, untuk anak-anak di rumah, ada yang mau coba bercerita bapak-bapaknya dari sebelah sini mungkin? Ada bapak-bapak? Anak yang kasih artinya memberi kebebasan atau ruang kepada anak, dan saya pasti tetap awasi dia. Yesus semua. Bisa memunculkan kemampuan-kemampuan yang tadi sudah Bapak Ibu dengarkan. Ada juga tidak hanya buku, ada film. Bapak Ibu bisa melihat di sana ada film-film yang bisa diputarkan di rumah. Semisal Bapak Ibu tidak punya uang untuk membeli buku atau menonton ke bioskop, di sini ada disediakan. Kita sama-sama menonton, kita sama-sama membaca di rumah. Selanjutnya, nah ada juga buku-buku lainnya yang sudah Ashoka susun begitu ya, yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ini beberapa bukunya. Iya, buatan pasar ya. Siapa ini kalau beli kelamin kita Terima kasih karena Bapak Ibu sudah mau duduk diam di sini mendengarkan kita berbagi satu sama lain untuk anak kita, masa depan anak kita seperti apa. Dan untuk mengakhirinya, saya meminta Bapak Ibu untuk nanti kita akan adakan sesi foto bersama, ya bersama-sama. Kemudian sebelum itu kita coba cek dulu tepuk terima kasihnya karena kita sudah sama-sama duduk di sini sampai akhir. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita sama-sama berikan tepuk terima kasih. Otak ini, mulut ini, mau bilang terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Menurut saya pribadi, sebagai orang tua yang anaknya beralih dari fase anak-anak ke remaja, sesi tadi yang menarik adalah materi yang disampaikan, terutama peran orang tua terhadap perkembangan tumbuh kembang anak. Itu sesi-sesi yang tadi materinya yang dibawakan oleh narasumber itu sangat menarik, cara membawanya juga menarik karena ada ada ice breakingnya yang menarik, kemudian ada gamenya juga untuk kita. Terus materinya itu sangat bermanfaat untuk saya, di mana saya mengasuh anak itu terus terang di era sekarang, apalagi ada teknologi juga kan, sangat-sangat menjadi orang tua itu sangat khawatir juga terhadap perkembangan media, apalagi media sosial sekarang sangat berita-beritanya, maaf ini terutama di media sosial yang tidak difilter. Kan kita sebagai orang tua juga khawatir apa yang menjadi tontonan anak, terutama game-gamenya. Kita kan saat ini ada game-game yang memang gamenya terlihat untuk anak-anak, tetapi di dalamnya itu ada permainan-permainan dewasa. Itu kita menjadi khawatir itu. Tetapi ketika tadi mendapatkan materi, kita harus melakukan kolaborasi, pendekatan. Terus ada juga dari orang tua itu harus lebih banyak ngobrol. Kita jadi dapat pengalaman-pengalaman juga selain dari narasumbernya, dari Bu Hera dan Pak Adi ya. Kita juga dapat narasumber juga dari pengalaman-pengalaman orang tua itu yang kesan saya hari ini. Tantangan masalah saya saat ini adalah teknologi yang tidak difilter sama sekali, terutama sosial medianya. Walaupun sekarang memang kita itu bisa mengontrol
kegiatan anak di HP dengan berbagai ada aplikasi family ini ya, apa namanya ya, family link itu. Cuma kan anak-anak terutama yang SMP ini dia perlu Google yang lebih untuk materi pembelajaran yang tidak bisa diakses di bawah umur itu. Misalnya ya nyari-nyari pembelajaran itu saya juga mengalami kesulitan walaupun ada family link itu. Makanya harus disediakan Google-nya. Dia memakai izin dulu memakaikan Google-nya orang tua, tapi tetap harus saya pantau. Cuma permasalahannya tontonan-tontonan media seperti YouTube, game juga yang lainnya yang kita tidak ketahui karena kita kan tidak 24 jam bisa berada di samping anak. Itu masalahnya. Ya, terima kasih. Sesi hari ini sangat banyak sekali sebenarnya materi yang menarik ya. Ada 2 poin yang saya paling menarik buat saya adalah pola asuh yang paradigma lama dan paradigma baru itu jadi membuat saya mendapatkan insight barulah dalam mengasuh anak saya ke depan. Di era digitalisasi teknologi yang sangat berkembang pesat ini. Dan selanjutnya mungkin yang saya dapat juga sangat penting, jadi anak itu bukan hanya kita, bukan hanya di sekolah tetapi di masyarakat juga ada 3 lingkungan yang harus sama-sama bekerja sama dalam pola asuh anak. Itu sih dari saya. Kalau dari sisi lingkungan mungkin maraknya tingkat bullying ya, itu juga harus kita kontrol dan kita awasi sama-sama. Kalau dari digitalisasi, dari teknologi itu HP, penggunaan ponsel karena internet, informasi dan konten-konten kreator juga sekarang itu sudah tidak ada filter lah konten-konten di internet. Nah itu tugas kita sebagai orang tua harus pintar-pintar lah yang mana baik, yang mana buruk untuk yang anak. Menarik adalah pertama narasumbernya yang menyenangkan, terus sangat jelas dalam dalam memaparkan setiap isi dari isi dari pertemuan hari ini. Terus kedua yang saya dapat adalah pengalaman dari orang tua lain yang ternyata saya pikir awalnya kayaknya seperti cuma saya yang merasakan, tapi setelah saya sering mendengarkan dari orang tua yang lain, akhirnya saya mikir ternyata yang saya rasakan tuh juga mereka rasakan juga, dan ketakutannya sama, dan kita benar-benar memang orang tua zaman sekarang itu memang butuh support ibaratnya dari orang luar yang meyakinkan bahwa kamu bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi setiap harinya. Tantangan saat ini adalah media sosial. Kembali lagi saya tekankan bahwa media sosial itu sebetulnya bisa menjadi sesuatu perubahan yang besar ke arah positif buat anak kalau anak itu bisa mengambil kesempatan tersebut. Tapi juga bisa menjerumuskan si anak kalau si anak itu tidak kita kontrol, tidak kita awasi, maka anak itu bisa lost control, bahkan melebihi dari mereka bergaul di luar rumah. Itu yang saya rasakan. Dan terima kasih atas pertemuan kali ini. Saya benar-benar merasakan bahwa pertemuan kali ini semua pembicaraan dari awal sampai akhir itu benar-benar berdaging buat saya. Dan semoga saya bisa melakukannya dan melaksanakan untuk anak-anak saya. Terima kasih. Yang paling menarik dari sesi anak kita di hari ini adalah bagaimana sesi ini membuka sudut pandang dan pola pikir orang tua bahwa siswa atau murid itu bukan lagi objek pendidikan, melainkan subjek dari perubahan yang memiliki potensi yang sangat besar jika didampingi dengan tepat. Sesi ini mengajak kita, baik guru ataupun orang tua, untuk benar-benar melihat realitas anak-anak kita di zaman sekarang. Tantangan yang mereka hadapi sekaligus peluang dari apa yang bisa mereka tangkap di masa depan. Yang bisa dibangun bersama dan berkolaborasi antara orang tua dan guru. Harapan saya setelah mengikuti sesi ini, siswa menjadi lebih percaya diri, lebih peduli terhadap lingkungan dan juga potensi-potensi yang dia miliki untuk dikembangkan baik secara individual maupun kolaborasi, serta mampu menjadi change maker kecil bagi dirinya sendiri, sekolah dan juga keluarganya masing-masing di rumah. Ibu, apa yang paling menarik dari sesi anak kita Niki?
Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi pada hari ini kegiatan kita, sesi anak kita, banyak hal yang dapat kita lihat dari orang tua siswa, dari kita para guru. Jadi yang paling mengesankan itu bagaimana para orang tua menyampaikan harapan-harapan mereka kepada anak-anak mereka yang nantinya akan kita bina di sekolah, sehingga dalam hal ini kegiatan ini saya pikir adalah kolaborasi dari orang tua dan pihak sekolah untuk mengembangkan anak sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, untuk menjadikan anak itu menyadarkan dirinya bahwa anak itu adalah agen dari perubahan, subjek dari perubahan, yang artinya ketika mereka menyadari itu, mereka harus bisa menunjukkan perilaku yang seharusnya, yang ada pada usia mereka, sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan keinginan mereka, sehingga nantinya mereka sadar bahwa dari dirinya sendiri yang memerlukan sesuatu dan mengembangkan dirinya sesuai dengan yang mereka harapkan. Jadi dengan kata lain mungkin kita bisa katakan bahwa anak itu bisa menjadi change maker, menjadi sosok yang akan merubah dirinya untuk masa depannya, baik untuk dirinya sendiri, kemudian untuk keluarganya, untuk lingkungannya nanti, sehingga anak itu betul-betul nanti bisa survive dalam kehidupannya di masa depan. Fasilitator beserta Ibu juga sudah membantu kami dalam hal ini, sehingga kami bisa berkomunikasi dengan para orang tua siswa, sehingga mereka juga bisa menyadari bahwa anak mereka itu adalah subjek, bukan objek dari apa yang mereka mau. Jadi tadi sudah kita lihat dari kegiatan itu, dan mereka sangat-sangat antusias mengikuti dan menyampaikan bagaimana mereka seharusnya dalam mengembangkan dan membina anak-anak mereka sehingga menjadi anak yang sesuai dengan harapan mereka. Terima kasih Pak Adi atas kesempatannya.